pertemuan antara Bapak Joko Widodo ya itu bukan cuma sekedar kangen. Biasanya akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Gitu dia. Ya, kalau bisa dikatakan ya mereka itu sedang bernostalgia sambil menata masa depan mereka lah. Ya, itu dia. Jadi ku bilang sama kalian, caturnya Bapak Joko Widodo itu nggak terbaca, nggak terbaca. Coba lagi di channel Bantubi. Nah, dengar-dengar nih, yang sudah ada berita yang kurang baik-baik saja antara hubungan Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden yang ketujuh yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, berita ini entah benar atau hoax. Nah, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dan video ini dan nyatanya di tanggal 16 kemarin bulan Desember. Nah, Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Presiden yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo telah mengadakan pertemuan, ya, pertemuan jumpa kangen atau mau membahas apa. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya, oke, videonya saya siapin dulu. Oke, videonya sudah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah teman kreator kita yaitu Bang Opung Parbilak mau membahas dan berkomentar tentang video ini antara pertemuan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo. Seperti biasa untuk menyikapi si videonya teman-teman sebaiknya pakailah pikiran akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Coba kalian tengok dulu, udah jumpa lagi Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo. Ini pertemuan Bapak Joko Widodo dengan Bapak Presiden Prabowo jumpa Subianto, kan? jumpa kangen. Siapa itu yang bilang kemarin bahwasanya Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja? Mengharap kali kalian orang itu ke layar, bikin malu. Ya, jadi kalau ku bikin ya, kalau ku pikir-pikir ya, jadi sebetulnya Bapak Jokowi ini bukannya nggak sengaja dalam menjumpai Bapak Prabowo, sengajanya itu. Kalau memang benar hubungannya mau bikin heboh saja, ngapain aku jumpa. Begitu ditanya Oke, wartawan, teman-teman, Pak apa pembahasan Pak? Nggak ada yang dibahas sih. Dengar. Ya, hanya membahas sedikit perubahan yang ada di Inilah istana kata Pak Prabowo. Awak kira perubahan apa? Rupanya katanya perubahan tata letak. Tata letak barang-barang itu ada yang berubah, yang dari sini ke sana, yang dari sana ke sini. Percaya kalian cuma ngomongin itu? Kok aku rada-rada ragu ya? Agak ragu aku, kayaknya nggak itu deh yang diomongin. Sampai datang wartawan begitu banyak, masa cuma ngomongin tata letak yang ada di istana? Bapak kami yang dua ini memang luar biasa, selalu berrahasia. Ya, jadi mana nih yang kemarin yang bilang bahwa Bapak Joko Widodo nggak akan dianggap lagi sama Bapak Prabowo? Mana? Udah aku bilang nggak akan mungkin Bapak Prabowo menganggap Bapak Joko Widodo tidak ada. Karena apa? Wakilnya itu anaknya Jokowi. Jadi kalau aku bilang sama kalian ya, ini kalau sudah jumpa orang ini dua, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Perhatikan. Karena biasanya pengalaman seperti itu. Waktu Bapak Jokowi jadi presiden, sering-sering orang itu makan nasi goreng. Nggak lama kemudian Bapak Prabowo jadi presiden. Ya, itu dia. Jadi Bapak Jokowi itu udah ku bilang, yang kayak gini baru pertemuan berkelas, nggak kayak si Hasto, masa ketemu sama mantan pacarnya si Kaisang. Kayak gini dong, ketemu presiden, ketemu sama mantan presiden. Ini sekjen partai besar katanya partai besar, tapi ketemuannya sama mantannya Kaisang. Itu pun diumbar-umbar, dipublikasikan di media sosial lah. Gak main. Pak Hasto kira-kira gimana? Makan nasi goreng juga sama kayak orang itu nggak? Jadi sebetulnya aku bilang sama kalian ya,
Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu mereka itu sedang melakukan perbincangan, itu sebetulnya sedang merayakan sesuatu itu. Karena biar tahu kalian, ketika kita merayakan sesuatu, kalau lewat telepon itu chemistry-nya nggak dapat. Menang kita Pak, cas Pak, padahal video call. Tapi kalau langsung cas Pak, cas, menang kita Pak. Jadi ku bilang sama kalian ya kan, pasti yang dibicarakan orang ini kemenangan-kemenangan yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh di beberapa titik di mana PDIP tumbang berkeping-keping. Aku yakin Sumatera Utara dan Jawa Tengah pasti jadi pembicaraan mereka. Jadi kalau misalnya didramatisir begini dia. Bapak Prabowo, piye? Mantap kan? Wus mantap Pak, memang harus kayak gitu kita. Makanya gimana kemarin itu di Jawa Tengah? Walah, Pak Prabowo, aku ini capek sebetulnya. Keliling aku keliling. Bagaimana supaya calon dari Bapak Prabowo itu bisa menang? Dan terbukti waktu di Purwokerto Pak, banyak wake bol Pak, bol. Keliling lagi aku Pak ke Boyolali Pak, pergi lagi aku ke Seragen, pergi lagi aku ke Klaten. Wis luar biasa Pak. Itulah Pak, makanya sambil bagi-bagi kaos. Terus Lutfi gimana Lutfi? Lah tak suruh Mas Lutfi itu berdiri di samping saya sambil bagi-bagi kaos. Dan ternyata kemenangannya telak Pak, kita dapat 58%. Oh iya, itu mantap itu. Di Banten begitu juga. Senang kali aku di Banten ini. Jawa Barat begitu juga. Partai kita Pak yang menang Pak. Oh, kalau aku bukannya bilang apa, kata Bapak Jokowi, yang paling bikin aku senang itu Pak, mantuku jadi juga gubernur Pak. Ternyata kekuatannya di Ramayadi gak seimbang Pak. Mantuku itu dapat 62%. Siapa dulu dong Pak? Mantu Bapak masuk Gerindra kan? Loh, aku ndak bisa bayangin Pak, bagaimana itu mukanya Mbak Megawati itu. Pasti kesel ya minta ampun Pak. Kesel pol Pak. Datang Bapak Prabowo, udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Biar aja mereka kepanasan sendiri. Jadi sebetulnya mereka itu sedang merayakan ya apa yang mereka raih gitu loh. Karena begini ya, menumbangkan banteng di kandangnya sendiri itu adalah prestasi yang sangat mengesankan. Apalagi Jawa Tengah loh. Jawa Tengah itu biar tahu kalian, itu pride-nya partai PDIP, itu pride bagi mereka, itu mahkota bagi mereka. Ketika coba raja yang mana ketika mahkotanya diambil nggak marah? Mana ada, pasti marah, ngamuk-ngamuk. Karena itu yang menjadi kebanggaan mereka. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu partai PDIP itu berkuasa di sana gitu loh, nemplok gitu loh. Tapi saatnya sebentar lagi yang berkuasa di sana bukan PDIP lagi, tapi Partai Gerindra. Alah, kayak mana Gerindra mau di situ? Gerindra dapat di situ dukungan oleh karena kerja sama partai-partai yang lain. Gak usah banyak kali cerita. Ya, kita akan buktikan tahun 2029 ya. Apalagi setelah setelah diberhentikan Joko Widodo dari partai PDIP. Udahlah lengkap. Sekarang Bapak Joko Widodo akan lebih akan lebih leluasa. Dia akan dukung yang mana, dia akan dukung partai apa. Begitu dia. Jadi kalau aku jujur aja gue bilang ya, pertemuan antara Bapak Joko Widodo ya itu bukan cuma sekedar kangen. Biasanya akan ada sesuatu yang besar akan terjadi.
Gitu dia. Ya, kalau bisa dikatakan ya mereka itu sedang bernostalgia sambil menata masa depan mereka lah. Ya, itu dia. Jadi ku bilang sama kalian, caturnya Bapak Joko Widodo itu nggak terbaca, nggak terbaca. Ya, alah coba lihat dulu di Jakarta itu Pramono Anung menang katanya. Ya menang, tapi kan itu kan kombatannya Luhut Binsar Panjaitan kan juga masuk ke dalam. Ya, Bravo 5 itu bentukan siapa? Itu bentukannya Pak Luhut itu. Jadi sebetulnya kalau aku terserah kalian setuju atau tidak, Pramono Anung, Rano Karno sebetulnya itu sudah dikondisikan itu Jojo Hari. Tapi itulah, ya entah kenapa PDIP ini mereka bangga ya kalau mereka itu menang di beberapa provinsi. Padahal itu semua hasil gotong royongnya itu. Hasil kerja kelompok. Coba data kalian dulu, kasih dulu sama aku datanya. Yang mana-mana daerah yang menang mutlak PDIP, kan begitu. Dan juga kadernya PDIP, ya. Dan juga biar tahu kalian, jujur saja ku bilang, kalau bicara tentang Kim plus, ya mau ada Kim mau ada plusnya, ya sebetulnya biar tahu kalian, nampak depannya itu pemimpinnya itu Bapak Prabowo, tapi nampak belakang biar tahu kalian Jokowi yang ngatur. Jadi sudahlah ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya Joko Widodo itu amatiran. Oh, tidak. Ya. Joko Widodo itu maestro, Wak, ya. Jadi nggak akan pernah bisa kebaca langkah-langkah politiknya, ya. Jadi bisa dikatakan beliau itu ya lebih ya daya kemampuan dia di dalam mengelola sebuah konsolidasi itu melebihi daripada ketua umum partai, termasuk partai si merah. Itu dia ya. Jadi sekarang begini aja, kalau misalnya ada pertanyaan dari wartawan mengatakan ya, itu kemarin ditanyakan itu, Pak bagaimana Pak, ada kecenderungan nggak Bapak masuk ke dalam Gerindra, kan begitu ya. Sementara Bapak Prabowo mengatakan apa? Kalau Gerindra terbuka lebar untuk Bapak Jokowi. Tapi kalau menurutku, Bapak Joko Widodo nggak usah masuk partai mana Pak, nggak usah, ya. Tidak perlu masuk partai manapun. Karena apa? Ya, beliau itu lebih cocok membangun partainya sendiri daripada masuk partai orang lain. Itu dia, ya. Yakin aku, nggak perlu pakai uang pribadi, ya. Orang yang cinta dengan Joko Widodo dan juga akan banyak sponsor-sponsor yang akan akan mengumpulkan dana untuk pembangunan partainya Bapak Jokowi. Tapi kalau aku lebih setuju, jangan dulu diawali partai, kan begitu. Diawali dulu dengan yang namanya apa itu Nasdem itu kemarin itu ormas. Dari ormas, nanti begitu mau pemilu baru rubah jadi partai. Nggak apa-apa dong, ya kan? Ya, jadi bisa dikatakan begini, kalau Bapak Joko Widodo buka partai, jujur saja gue bilang, itu beberapa persen, bahkan bisa dikatakan hampir 30% nanti masanya PDIP masuk itu ke menjadi masa partainya Bapak Prabowo. Betul. Karena kita sudah lihat bagaimana pengaruh Bapak Joko Widodo terhadap Pilpres dan juga terhadap Pilkada. Gitu loh, ya. Itu kan kembali kepada Bapak Prabowo, ya. Bisa dikatakan begini, seorang pemimpin, seorang negarawan, dia tidak perlu punya partai, atau dia tidak perlu punya posisi sebagai ketua umum di sebuah partai, ya, untuk memperoleh banyak pengikut. Nggak perlu. Tapi maaf, Indonesia ini lucu gitu loh, ya. Bisa dikatakan ya kalau misalnya kita itu memiliki leadership yang kuat tapi kita nggak punya partai, ya ujung-ujungnya kayak Anies Baswedan juga. Jadi posisi politiknya itu lemah gitu loh, ya.
Jadi bisa dikatakan ya kalau Bapak Joko Widodo itu ibaratkan Soekarno. Soekarno walaupun dia tidak memimpin lagi sebuah partai politik, walaupun orangnya sudah tiada, tapi bagi para pengikut atau kader-kadernya PDIP dan juga sebetulnya di luar PDIP ya, yang memiliki semangat Soekarnoisme, bisa dikatakan ya spirit itu tetap hidup gitu loh ya. Begitu juga Joko Widodo sebetulnya. Spiritnya Joko Widodo itu terus hidup, selalu hidup. Bagi para pencinta Jokowi, approval rate-nya aja 80,8% ya, menjelang purna tugasnya. Jadi bisa dikatakan mumpung masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ayo dong Pak, buka partai kita. Terserah Bapak partainya apa namanya. Mungkin entah Partai Indonesia Mas kan begitu. Ya. Jadi disitunya dalamnya itu nanti ya kan projo, relawan Jokowi, apa segala macam banyak. Kalau aku katakan tidak butuh lama bagi seorang Joko Widodo membuat sebuah partai. Kalau dana itu yakin aku, kalau Bapak Joko Widodo itu aku rasa pun juga itu Bapak Prabowo bakalan bersedia menjadi pendananya. Itu dia sama kayak Soekarno dulu ya, dia itu didukung oleh orang-orang ya yang cinta atas bangsa ini, sehingga banyak dari para pejuang kemerdekaan walaupun mereka tidak berjuang secara di medan perang, tapi mereka memberikan uangnya atau sebagian hartanya untuk digunakan Presiden Soekarno untuk membawa bangsa ini ke kemerdekaan. Begitu juga aku yakin kalau Bapak Prabowo membangun sebuah ormas, katakanlah misalnya jangan organisasi lah, misalnya katakanlah yang penting ada namanya Indonesia Emasnya misalnya ya, itu tidak menutup kemungkinan bakalan banyak itu donaturnya. Itu dia. Udahlah Pak Hajo, aduh, si Surya Paloh aja bisa, apa lagi Bapak Itu dia ya. Jadi kalau Bapak Joko Widodo bersama Bapak Prabowo kemarin malam ya, bahasan pertama itu pasti mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Yang kedua, mereka pasti ya sedang bincang-bincang mengenai tingkah laku para menteri yang ada di kabinet mereka. Ya mungkin salah satunya mereka bahas Gus Miftah. Jujur saja Bapak Prabowo pun juga sangat menyayangkan Gus Miftah mundur dari posisinya sebagai utusan khusus dari presiden ya. Tapi ya kita harus hormati keputusan beliau, itu yang disampaikan Bapak Prabowo. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan orang yang lebih tepat. Yang lucunya lagi biar tahu kalian ya, Permadi Arya ya dalam sebuah videonya mengatakan kalau bisa orangnya orang Kristen aja kan begitu. Ya sekarang kan janganlah sebut agama Wak. Kalau misalnya si Permadi Arya itu bilang penggantinya Gus Miftah itu Kristen, ya maunya di balik layar aja lah, nggak usah terlalu nampak ke permukaan. Ada tuh videonya itu biar tahu kalian. Jadi intinya apa? Sebetulnya di bangsa ini apapun posisinya ya, kalau perlu menteri agama juga selain daripada Islam. Ya kenapa enggak gitu loh. Cuman kan masalahnya kan Indonesia kan mayoritas Islam kan begitu. Ya jadi kalau untuk beberapa kementerian yang lainnya ya bolehlah gitu loh ya. Jadi memang harus dilihat juga dari culture dan juga dari situasi masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kedepannya, kalau aku memprediksi bahwasanya mereka itu juga sedang membahas bagaimana masa depan PDIP ke depannya. Yakin enggak kalian? Yakin, aku pun yakin itu. Ya kan? Pasti ya. Mereka akan bahas Megawati, mereka akan bahas PDIP bagaimana ke depannya. Mereka sedang bahas orang-orang ngantuk pula aku. Mereka akan bahas ya orang-orang yang akan kemungkinan besar 2029 mencalonkan diri jadi presiden. Ih cepat kali Bung, ya cepat memang. Kalian kiranya 5 tahun itu terasa, nggak terasa itu bos. Itu dia. Dan juga mereka mungkin lagi ngobrol-ngobrol itu. Di Jakarta pun juga sudah kita kondisikan bos katanya.
Kasihan kali lah anak-anak abah yang nggak dianggap ya. Aduh, ya. Jadi Bapak Joko Widodo itu bukan Anies Baswedan. Selesai karir politiknya, nggak jadi apa-apa dia. Gitu loh. Jadi Joko Widodo itu beda, lain daripada yang lain. Leadershipnya memang itu sudah apalah, sudah bisa dikatakan ya sudah tidak tertandingi lagi lah. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Nah, itulah kebenaran bahwa antara hubungan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo baik-baik saja. Berarti berita-berita kemarin itu hoax. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.